atau keluarga tidak perlu repot untuk membawa-bawa anggota keluarganya datang ke Rumah layanan sakit kesehatan, gitu ya, bisa biasanya. rumah sakit, bisa klinik dan sebagainya ya. Jadi biarkan kami yang repot, kami yang datang ke tempat sobat GC semua gitu ya, untuk memeriksakan, jaga kesehatan dari anggota keluarga yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang pertama, yaitu Sehat Yuk bersama Green Care. Jadi, moto kita hari ini adalah stay aktif, stay balance gitu ya. Jadi, gimana caranya kita selalu bisa membalance antara kewajiban kita mencari nafkah atau mungkin melaksanakan banyak hal ya di luar sana, tapi kita juga tetap bisa bertanggung jawab atas kesehatan orang-orang tercinta di rumah, salah satunya keluarga atau orang tua kita pribadi gitu. Jadi hari ini kita akan membahas soal home care ya, yang ada di klinik pertama Green Care, karena home care ini adalah salah satu layanan yang memang unggulan ya di klinik kami gitu. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu penanggung jawab home care-nya langsung di klinik pertama Green Care. Jadi selamat datang Ibu Evi di podcast kita hari ini ya, Sehat Yuk bersama Green Care. Gimana Ibu kabarnya, baik? Alhamdulillah baik Kang Ariel. Halo sobat GC. Nah, oke. Udah berapa pasien nih di bulan ini nih? Kalau Kang Ariel nanya pasien, saya bingung jawabnya. Karena layanan kita tuh banyak sekali. Banyak ya? Tiap layanan tuh ada pasien masing-masing. Ya. Nih ada beberapa pertanyaan juga sih yang mau saya tanya ya. Yang pertama itu home care, kan gimana ya? Sebelum kita mengetahui atau menggunakan suatu fasilitas ya di kesehatan, biasanya kita harus mengetahui dulu apa layanan tersebut. Nah, boleh bisa dibantu jelaskan nggak Bu, apa itu home care? Oke, boleh sekali Kang Ariel. Bahkan harus ya, Sobat GC itu segala sesuatu tuh harus tahu dulu ya. Sama kayak pepatah, tak kenal maka tak aruf. Wah, Tak sayang ya. Ibu jangan bikin aku pengen taruh Ibu. Oh iya, mau mudah-mudahan. Amin ya Allah. Kita berdoa semua biar disegerakan ya. Amin, amin. Jadi apa itu sih home care itu gitu ya? Home care itu adalah perawatan kesehatan atau perawatan pasien di rumah. Kalau misal bidang lain biasanya ini disebut in service. Ya. Jadi pasien atau keluarga tidak perlu repot untuk membawa-bawa anggota keluarganya datang ke Rumah layanan sakit kesehatan, gitu ya, bisa biasanya. rumah sakit, bisa klinik dan sebagainya ya. Jadi biarkan kami yang repot, kami yang datang ke tempat sobat GC semua gitu ya, untuk memeriksakan, menjaga kesehatan dari anggota keluarga yang ada di rumah. Ya, jadi mudah, tinggal ketika ada yang perlu pelayanan kesehatan, tinggal telepon ke kami, ke home care Green Care ya. Nanti kasih nomornya ya Kang Ariel ya. Nanti nomornya akan terpampang di deskripsi ya. Jadi kalau buat kalian yang pengen pesan atau membutuhkan layanan kami, bisa langsung aja hubungi di nomor di deskripsi ya. Oke gitu. Jadi untuk home care sendiri itu range waktunya dari jam berapa? Biasanya kan home care itu ada dua ya kalau setahu saya. Ada home visit, ada home stay. Kalau home visit kan cuma datang doang ya Bu ya. Nah kalau home stay itu biasanya dari kurun waktu berapa jam sampai berapa hari Saya gitu? jelaskan dulu tentang layanan apa saja sih yang ada di home care ini. Oh boleh. Jadi betul tadi kata Kang Ariel gitu ya, bahwa pelayanannya sebenarnya secara garis besar tuh ada dua Sobat GC ya. Yang pertama home visit, yang kedua home stay. Dari jenis layanannya. Kemudian dari tenaganya kita juga punya dua klasifikasi. Satu perawat dan satu caregiver. Ya, mungkin saya jelaskan dulu dari jenis layanannya ya. Boleh. Home visit itu apa? Home visit itu kunjungan dari petugas kami ke rumah. Gitu ya. Oh jadi sementara ya Bu ya? Sementara. Berapa lama waktunya? Ya tergantung dari kebutuhan pasien. Pasien memerlukan apa nih? Nah di home visit ini biasanya kalau misal pasien ingin dicek kondisinya, ya jadi petugas kami datang ke rumah kemudian mengecek kondisinya, atau pasien ingin dipasang
kesehatan yang mungkin dibawa dari rumah sakit, baru pulang dari rumah sakit gitu ya, sudah waktunya untuk ganti, mereka sulit untuk membawa pasien yang di rumah ke rumah sakit, jadi tinggal memanggil kami untuk diganti. Itu ada ya. Nah, itu home visit. Kemudian layanan yang kedua adalah homestay. Apa ini homestay? Homestay ini jadi petugas kami ada di rumah-rumah Sobat GC yang mempunyai anggota keluarga yang sedang sakit ya, untuk merawat mereka di rumah gitu. Ya, merawat mereka di rumah. Jadi kalau misal bisa dianalogikan seperti memindahkan perawatan rumah sakit ke rumah. Oh, intensif gitu ya Bu ya? Sebenarnya nggak intensif saja, tapi pada pasien yang memang sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, kemudian masih memerlukan perawatannya, contohnya pasien pulang dari rumah sakit dengan masih terpasang selang di hidung atau sonde atau NGT kita, atau pasien di rumah sakit masih terpasang selang untuk kencing. Oh ya, kateter ya Bu ya? Kateter. Kemudian keluarganya belum, istilahnya kalau Kang Ariel sendiri ya, kalau misal punya keluarga pulang dari rumah sakit masih kebawa semua alat, pasti akan bingung juga ya. Lumayan, karena gimana caranya, takut salah, takut ada apa-apa. Ada alat-alat yang kalau dipencet tuh takut salah gitu. Jangan membahayakan gitu ya. Atau ya itu tadi ya, ngasih makannya masih belum seluas gitu ya, sama yang di rumah sakit, perawat-perawat di rumah sakit, sehingga mungkin untuk awal-awal pulang dari rumah sakit, keluarga itu ingin pendampingan lah. Ya, memastikan ya Bu. Memastikan betul nggak yang nanti ketika harus merawat sendiri seperti itu. Pendampingannya awalnya kan pasti akan dari orang yang profesional gitu ya. Nah, itu bisa. Itu yang homestay. Mengenai waktunya, kita itu 8 jam Kang Ariel. Minimal ya? Minimal. Kalau tanya sampai berapa lama? Menyesuaikan juga berarti menyesuaikan, tergantung kebutuhan. Iya. Kalau dari pengalaman, kita pernah merawat sampai 2 tahun, 3 tahun Kang Ariel. 2 tahun. Itu kondisi pasiennya dengan keluhan apa itu Bu? Kondisi pasiennya vegetative stage, paliatif pasien paliatif. Oh, jadi udah memang berbaring aja gitu ya Bu ya? Ya, berbaring aja, dan alhamdulillah keluarga mempercayakan kepada kami untuk merawat pasien sampai 3 tahunan. Alhamdulillah. Ya, itu Kang Ariel. Tentang home care sendiri ya? Keseluruhan ya Bu ya tadi ya. Ya, tadi kan di bahasan pertama ya saya sebutkan bahwa gimana caranya untuk tetap produktif ya, meskipun ada kondisi di mana orang tua kita sedang sakit atau apa gitu kan. Berarti home care ini bisa menjadi solusi ya Bu ya? Betul sekali. Home care ini merupakan jawaban gitu ya. Jawaban buat generasi gen apa Kang Ariel tuh? Kalau ya itu 2001 Gen Y. Gen Y belum Z. Gen Y dan Gen Z. Ya, dalam artian begini, kita tidak bisa menutup mata fenomena yang ada sekarang itu rata-rata sibuk ya. Iya, betul. Saya sendiri lagi banyak proyekan ini, Bu. Nah, itu. Kan contohnya aja Kang Ariel gitu Sobat GC ya. Sibuk banget, numpuk kayaknya itunya, tugasnya gitu ya. Nah, ini home care ini bisa menjadi solusi buat Sobat GC semua yang sibuk ya, ketika ada sakit, ketika ada yang sakit, baik itu orang tua atau mungkin keluarga kita yang lain gitu ya di rumah. Di satu sisi kadang-kadang suka dilema ya. Di satu sisi karena kesibukan kita tidak bisa merawat mereka. Ya, terbatasan ilmu juga ya kalau misalnya ada kebutuhan dan waktu terutama ya. Tetapi di sisi lain yaitu tadi ya, kita sebagai anak mungkin atau sebagai keluarga mungkin
punya tanggung jawab ya, Sepakat, Ibu. tanggung jawab untuk merawat orang tua. Tetapi kita harus tetap seimbang kan, dua-duanya ya. Iya. Dalam artian tidak bisa juga kita merawat istilahnya, meskipun ada sih ya, tapi nanti ini kembali lagi nanti ke masing-masing individu. Ada yang misal kita ya sudahlah kita putuskan untuk merawat, akhirnya pekerjaan terkesampingkan, Iya, terbengkalai malah ya, Bu, ya. terbengkalai ya. Ada yang misal fokus ke pekerjaan, orang tua terbengkalai ya, atau keluarga yang sakit terbengkalai, dan ini merupakan beban juga buat kita ya. Ya, dan memang ini adalah fenomena yang sering terjadi ya, Bu, di Ya. 2024 yang memang sekarang tuh segala teknologi tuh bergerak dengan cepat gitu. Dengan Bu. cepat, dan kita harus ikut ya. Harus tetap ngejar. Kalau tidak ya ada konsekuensi yang harus diterima Ya. ya. Nah, untuk itu sebenarnya home care, green care merupakan jawaban gitu. Dalam artian bagaimana sobat GC yang sibuk, yang istilahnya aktivitasnya pada merayap gitu ya. Tetapi di suatu kondisi ada juga keluarga atau orang tua gitu ya yang sedang sakit dan butuh perawatan, butuh perhatian kita. Nah, home care, green care ini merupakan solusi untuk menjawab kebimbangan atau kebingungan dari sobat GC sekalian. Dalam artian bagaimana sobat GC tetap memperhatikan orang tua, tetap memperhatikan keluarga yang sakit tanpa meninggalkan kewajiban untuk pekerjaannya, gitu ya. Jadi seimbang. Yaitu dengan menyerahkan perawatan orang tua atau keluarga yang sakit ini kepada home care, green care. Dengan tenaga profesional ya, Bu ya. Ya, insya Allah kita akan memberikan tenaga terbaik, tenaga profesional yang kami punya, gitu ya. Dan ini ada jaminannya juga, Kang Arya, dalam artian mereka nggak dilepas begitu saja, ya. Tetap dipantaunya oleh kita yang kami gitu ya, yang sudah berpengalaman, sudah sering merawat pasien-pasien tersebut. Itu Kang Arif. Alhamdulillah gitu ya. Ya tadi kalau di bahasan awal kan slogannya ya stay active, stay balance ya teman-teman ya. Kenapa stay active, stay balance? Jadi ya tadi kata Bu Evi, home care ini untuk kalian yang memang sudah memiliki orang tua yang sepuh atau memang punya keluhan-keluhan, insya Allah akan menjadi solusi. Oh iya Kang Ariel, ada yang terlupa tadi tentang layanan home care, green care. Tadi saya bicara bahwa layanannya itu ada dua ya, ada home visit, ada homestay. Nah, home visit ini tidak terbatas, hanya perawat saja yang bisa datang ke tempat pasien ya. Kita banyak sekali layanan in service atau home visit yang bisa dilakukan. Contoh, tenaga kesehatannya tidak hanya perawat aja, tetapi dokter juga bisa. Kalau dokter spesialis berarti ya Bu ya? Dokter umum. Oh, umum. Iya, dokter spesialis masih belum bisa ya untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Amin, ya. amin. Dokter umum, kemudian kalau sobat GC semua ada keluarganya yang perlu mendapatkan layanan fisioterapi di rumah, biasanya buat yang kaku-kaku atau pasien-pasien post stroke gitu ya. Kita juga ada Kang Ariel petugas fisioterapis. Fisioterapis ya, mulai dari yang gerak sampai bicara ya. Fisioterapi yang untuk melatih
bicara kepada pasien-pasien, terutama pasien stroke gitu Stroke ya. kalau saya sih punya saudara ya Bu ya. Beliau itu stroke-nya tuh samping doang. Memang suka ada perawat ke rumah tuh. Meskipun masih di rumah sakit, jadi tangannya tuh digerak-gerakin gitu ya Bu ya. Lebih ke terapi membiasakan gerak kembali ya Bu ya. Betul, biar tidak terjadi kekakuan ya, kekakuan sendi gitu ya. Itu oleh fisioterapis biasanya ya. Kemudian juga kita bisa juga mendatangkan ke rumah sobat GC sekalian dietitian. Apa itu tuh Bu? Dietitian itu petugas gizi, dalam artian misal ada pasien di rumah sobat GC sekalian nih, terus udah gitu ingin mengetahui untuk dietnya itu seperti apa sih? Oh, jadi bisa ngebantu buat penurunan berat badan juga mungkin ya Bu ya? Atau lebih ke makanan sehari-hari itu? Makanan sehari-hari yang disediakan dengan penyakit seperti ini, kondisi pasiennya seperti apa, ya, dietnya harus seperti apa? Menu-menunya gitu ya. Menu-menunya. Oh, jadi menu-menunya. Dietitian ini memang untuk khusus yang sedang punya keluhan berarti ya Bu ya? Atau gimana tuh Bu? Kalau lebih jelasnya? Khususnya yang memang punya riwayat sakit, ya, misal kayak DM atau pasien stroke dengan kolesterol tinggi dan sebagainya. Oh ya. Nanti sampai dibuatkan tuh menunya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sayurnya apa, dagingnya apa gitu ya? Oh, oke. Timbangannya, takarannya juga dibuat gitu. Disesuaikan. Mereka hasil nanti pengkajian mereka ke rumah. Ya, biasanya sih yang banyak yang perlu banyak tentang gizi ini pasien-pasien yang ketika pulang ke rumah sakit dengan membawa alat-alat kesehatan, terutama sonde. Oh iya, karena sonde itu kadang ya makanannya harus di blender dulu ya Bu ya. Iya, oke. Untuk blenderize namanya ya. Nah, itu kemudian yang bisa datang ke rumah selain tadi perawat jelas ya untuk mengganti alat-alat. Untuk perawatan luka, biasanya diabetes ya Bu ya yang sering tuh. ya, pasien-pasien yang diabetes, ada ulkus ulcer, atau pasien-pasien yang tiraf baring lama. Dalam artian pasiennya udah tidak bisa miring kanan miring kiri sendiri lama-lama, kalau tidak digerakkan, ada namanya luka dekubitus. Nah, itu kita bisa datang ke rumah untuk melakukan perawatannya. Dan sekarang artinya sesuai dengan tren gitu ya, Gen Z sekarang ya, yang sangat aktif ya, kita juga ada layanan untuk namanya infus booster yang kemarin sudah yang di live kan sama saya ya. Oke. Jadi gimana caranya? Ini sesuai berarti dengan tadi tema kita ya. Seimbang itu kan bukan berarti yang tadi bisa merawat orang terkasih tanpa tanpa tidak menjalankan kewajiban kita juga terhadap perusahaan atau terhadap atasan kita gitu ya. Nah, termasuk ini karena kita juga tetap menjaga keseimbangan kesehatan di dalam tubuh kita. Karena infus booster itu ya. Infus booster. Oh, karena layanan home care berarti bisa dibawa ke rumah juga ya Bu ya untuk perawat. Bisa, tinggal dipanggil. Tuh. Yang kemarin nonton podcast tuh, berarti kan bener. Udah langsung dari penanggung jawab home care-nya nih bahwa infus booster kita itu bisa datang ke rumah gitu. Ya, betul. Jadi mungkin maksud Ibu gini ya. Jadi kita tuh benar-benar bisa menjaga dengan home care green care ini, kita bisa menjaga segala aspek ya Bu ya. Dalam bekerjanya kita bisa tetap sehat dengan infus booster, dan orang tua yang di rumah pun bisa tetap terjaga kesehatannya ya, kondisinya dan perawatannya. Oke, gitu. Kalau saya dengar-dengar sih home care green care juga ada layanan POS ya Bu ya, penunggu orang sakit. Ya, nah ini ini tidak hanya di rumah Sobat GC ya, kadang-kadang
yang sakit, anggota keluarga kita yang sakit perlu perawatan di rumah sakit. Inap ya Bu ya, Perlu rawat inap di rumah sakit. Ya. Kan ini tadi sama ya. Intinya gimana kalau misal anggota keluarga lainnya sibuk? Ya. Ya, jangan khawatir, kita juga menyediakan layanan penjaga orang sakit di rumah sakit. Ya, jadi fungsinya apa? Penjaga orang sakit ini nanti dilakukannya, betul kata Kang Ariel ya. Ini akan dilakukan oleh caregiver yang ada di kami. Caregivernya sudah mendapatkan pelatihan Pelatihan ada khusus, sertifikat pelatihan. Jadi fungsinya adalah menggantikan untuk sementara peran dari Sobat GC semua ketika tidak bisa mendampingi orang terkasih pada saat dirawat di rumah sakit. Ya, saat rawat inap ya, misal kayak gini mungkin ya, bapak saya diare nih, karena bapak saya kerja, ya mungkin bapak saya pesan ke Green Care mungkin ya nanti yang jagain. Oke untuk gitu. ngejagainnya, ya. Tapi bukan untuk menggantikan posisi, ya, karena tetap yang punya tanggung jawab, yang punya kewajiban adalah Sobat GC semua untuk menjaga, terutama orang tua nih ketika sakit. Tetapi bagaimana caranya biar tetap imbang gitu ya. Di satu sisi ketika kita bekerja juga mungkin ya untuk orang tua juga ya. Mungkin bayar rumah sakit juga mungkin. Nah, itu maksudnya. Jadi bagaimana istilahnya rumah sakit tetap terbayar. Gitu ya. Kemudian orang tua kita tetap tersuplai dengan baik dari segi finansnya, tanpa melupakan kewajiban kita gitu ya. Kewajiban kita untuk menjaga orang tua yang sakit. Mungkin sedikit dimandatkan mungkin ya. Gitu. Betul, nanti akhirnya adalah delegasi. Mendelegasikan kita ke orang tua atau ke home care, home care. Ya. Untuk sebagai pengganti penunggu orang tua selama Sobat GC semua lagi sibuk beraktivitas, sibuk berkegiatan di luar. Ya, nggak perlu khawatir. Insya Allah yang akan kami tugaskan adalah orang-orang yang sudah pilihan, sudah terpercaya, Insya Allah gitu ya. Itu Kang Ariel. Untuk POS ya guys ya. Jadi ya untuk kalian yang sekarang lagi nonton ya, kalau misalnya sedang ada musibah atau memang ya, saya harap sih apapun yang Sobat GC lakukan di sana tetap aman ya, tetap sehat keluarganya, lancar rezekinya dan lain-lain. Tapi bila memang ada kendala atau ada musibah, insya Allah kita bisa menjadi membantu dalam segala aspek, mau di rumah mau di rumah sakit, karena Home Care Green Care itu end to end ya insya Allah, dan terhubung dengan berbagai macam fasilitas di Green Care juga ya Bu ya. Betul. Nah, ini salah satu kelebihan Home Care Green Care ya. Dalam artian Sobat GC semua ketika mempercayakan perawatan anggota keluarga yang sakit tidak perlu khawatir, karena tadi ada supervisi dari kami gitu, dari klinik. Ketika misal ada gangguan masalah kesehatan pada saat di bawah layanan kami, bisa kami sambungkan ke dokter umum yang ada di klinik. Ketika perlu obat gitu ya, bisa kami sambungkan ke farmasi, apotek yang ada di klinik gitu ya, atau apotek Green Care ya, sehingga semuanya Sobat DC bisa mempercayakan ke kami gitu. Kayak misal, oh obat ini pasiennya diare atau sakit perut atau mual muntah gitu ya. Nah ini Sobat DC tinggal atau nggak usah ngelapor juga, nanti petugas kami akan melaporkan kondisi pasien ke kami ya. Dari kami nanti akan ditindaklanjutinnya dengan kolaborasi dengan dokter yang ada. Kemudian kan biasanya suka dikasih terapi nih Kang Adi ya. Nah terapinya Sobat DC nggak usah cari sendiri, kami yang carikan. Ya, jadi tinggal nanti semuanya sudah ada, sudah kami beri tindakan kepada pasiennya sesuai dengan advis dokter, dan obat-obatannya juga sudah kami antarkan dengan layanan antar yang ada di
apotek Green Care. Gitu mungkin Kang Ariel. Oh gitu ya, mungkin gensetnya palu gada ya Bu ya, apa lu mau gua ada gitu. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan. Iya. Jangan berhubungan. Masa nanti saya ke ibu Nasi nelpon, goreng. Bu beli spare part motor dong. Oh, iya betul ya. Oke gitu. Oke dari berarti kan tadi ya sudah jelas ya Sobat GC bahwa layanan home care di Green Care ini adalah insya Allah bisa menjadi layanan terpercaya dan juga bisa menjadi solusi untuk tetap beraktivitas ketika ada musibah dengan keadaan saudara atau keluarga yang memang sedang turun atau drop gitu ya. Nah, tadi kan sudah jelas ya apa itu home care Green Care, apa namanya tuh fasilitasnya apa aja, sampai teknis kerja lapangannya nanti gimana ya. Nah, berbicara soal teknis kerja lapangan nih, ada cerita-cerita unik nggak Bu dari pasien-pasien itu biasanya Ibu? Cerita-cerita yang memang dari pasien lah, atau memang pengalaman Ibu sendiri lah, pengalaman pasien gitu Bu? Kalau cerita ada sih ya, dan alhamdulillah gitu hampir semua konsumen kami menyatakan puas gitu ya. Meskipun kita juga manusia ya, tidak luput dari hilaf. Ada juga beberapa yang ada masukan untuk kami, tapi insya Allah kami sih selalu berupaya untuk terus memperbaiki layanan kami gitu ya, agar bisa meningkatkan kepuasan dari pasien, karena itu memang tujuan utama dari kami gitu ya. Mungkin ceritanya, oh iya, pernah nih kami merawat sepasang, merawatnya cuman di istrinya. Mereka punya anak banyak, tapi kebetulan tidak tinggal bersama orang tuanya karena sudah besar ya. Jadi mereka hidup terpisah di luar kota. Oh ya, LDR ya Bu? Oh enggak ya, itu bahasa gaul itu. LDR mah buat pasangan. Oh iya, buat pasangan ya. Buat orang tua dan anak. Pasangan orang tua dan anak ya. Iya, di rumah itu cuman ada ayah dan ibu. Kemudian qadarullah ternyata sang ibu jatuh sakit, ya, jatuh sakit sehingga yang harus jatuh sakit, dan sakitnya ini adalah sakit paliatif, vegetatif ibunya, jadi tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring. Iya. Qadarullah kita dipertemukan gitu ya, kami dipertemukan dengan keluarga ini, kemudian kami merawat mulai dari pasiennya dalam kondisi kritis. Dalam artian kritis itu dahaknya banyak, perlu tindakan tiap saat gitu ya, sampai akhirnya kondisinya tenang gitu ya. Dan ini putra-putranya kebetulan lagi pada di luar kota tinggalnya dan tidak memungkinkan untuk membersamai ayah mereka untuk merawat, sehingga putranya, mohon maaf, putranya merantau berarti ya Bu ya? Atau gimana tuh Bu? Iya, merantau, ya, sehingga mereka mempercayakannya kepada kami, petugas Green Care waktu itu sudah tinggal di sana, karena kita juga ada layanan yang stay, yang live in ya, stay di rumah pasien. Nah, sudah dianggap seperti cucu atau anak sendiri sama keluarga tersebut gitu. Dan putra-putranya sangat mempercayai petugas kami yang di sana gitu ya, sampai seperti keluarga sendiri itu. Kemudian ada juga sama keluarganya tinggal di luar negeri. Ya, keluarganya anaknya tinggal di luar negeri, ibunya di rumah perlu penjagaan, dan itu juga sudah sepuh berarti ibunya itu. Iya, sudah sepuh.
dan alhamdulillah keluarga merasa terbantu dengan kehadiran kami di sana. Ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banget Bu Evi ya. Ternyata pasien-pasiennya sudah merasa puas ya tadi ya. Amin. Amin. Bu Evi, terima kasih ya sudah hadir di podcast hari ini. Ya, sama-sama. Ibu Evi sehat selalu, lancar terus rezekinya. Semoga dilancarkan segala perkaranya dan juga diberikan seluruh tenaga untuk merawat pasien-pasien di luar sana nanti. Gitu Ibu. Baik, tadi bahasan dari Bu Evi ini sangat inspiratif, sangat membantu kita untuk terus menjadi orang yang bermanfaat ya. Bisa memberikan tanggung jawab sebagai pria, wanita atau anak yang soleh gitu ya, dengan cara menghubungi Home Care Green Care sebagai untuk memandatkan sesuatu kebutuhan kesehatan di kala dunia ini sedang padat-padatnya ya Bu ya, kehidupan ya Bu. Padat gitu. Baik, sebelum kita tutup ada pesan terakhir yang bisa diberikan Bu untuk orang-orang yang ingin menggunakan layanan home care? Ya, baik Sobat GC semua ya, mungkin masih ada yang bingung tentang layanan home care yang tadi coba saya sampaikan ya. Kalau Anda semua, Sobat GC semua, ingin lebih detailnya mengetahui tentang layanan Home Care Green Care, Sobat GC semua bisa me-WA atau menelpon nomor di bawah ini. Ya. Ya. Kalau nggak kabul dicatat nanti saya tuliskan juga di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, kalaupun misal Sobat GC hanya ingin mengetahui gitu ya, atau istilahnya kita pingin tahu lebih lanjut gitu ya, jangan khawatir. Silahkan Sobat GC tetap nge-WA atau menelpon untuk konsultasi gratis. Tidak dipungut bayaran loh. Ya. Baik. Ya, ditunggu. Baik, ya tadi menyediakan konsultasi gratis ya. Berarti ya insya Allah membantu juga ya sebelum menggunakan layanan. Oh iya, Sobat GC sekalian, jangan lupa untuk sampai akhir bulan Oktober ini Kang Ariel, kita menyediakan promo. Berupa apa? Berupa free admin. Free admin ya. Buat Sobat GC yang ingin mendaftar dengan layanan home care homestay ya, khusus layanan homestay ya, sampai akhir Oktober ini ya. Dicatat ya Kang Ariel, ada syaratnya ya. Promo ini berlaku buat sobat-sobat GC yang ingin mendapatkan layanan homestay Green Care ya. Dan Sobat GC sudah melihat podcast ini. Oh, nonton dulu berarti ya Bu ya. Tuh harus nonton sampai akhir, nonton sampai akhir nih. Oke. Karena apa? Karena nanti Sobat GC akan mendapatkan promo ini kalau Sobat GC menyebutkan slogan kita pada hari ini. Ya. Slogannya apa? Yaitu Active Care. Langsung tulis aja di kolom komentar atau mungkin langsung aja tulis ke WA kami gitu ya. Kalau lebih baik sih langsung ke WA ya, biar nanti petugas kami yang menangani administrasi bisa langsung tahu bahwa antum-antum sekalian sudah nonton podcast kami. Gitu. Ya, bukan semua ya, bukan semua yang menonton, tapi kalau kebetulan membutuhkan, yang menonton, ada yang perlu layanan homestay Green Care. Jadi jangan lupa, tadi sudah keluar nomornya, nanti akan dikeluarkan lagi nih sama Kang Ariel nih ya. Takut kalau Sobat GC pada lupa semua. Nah, nanti silahkan hubungin buat kalian-kalian yang membutuhkan layanan Home Care Green Care, hubungin WA Home Care ya, nanti akan disebutkan lagi oleh Kang Ariel, kemudian tulis Active
Care. Active Care ya. Ya, Baik. itu mungkin Kang Ariel ya. Ya, oke guys, alhamdulillah sudah di penghujung video ya. Jadi terima kasih untuk Bu Evi yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya untuk kita, bahwa kesehatan itu sangat penting dan tanggung jawab itu nomor satu untuk kita sebagai anak atau anggota keluarga yang tercinta. Gitu. Baik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe dan share bila video ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram home care kami yaitu Homecare GC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang home care atau mungkin hiburan, video-video menghibur dan juga testimoni-testimoni lainnya tentang layanan home care gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Sehat terus.